Saya sambil ngobrol dulu kali ya sedikit ya. Jadi pernah ada yang nanya, bukan nanya deh, statement. Assalamualaikum pagi mas, pagi Bu Najma, apa kabar? Sehat ya Bu Najma ya? Bu Najma udah lari ya? Lari belum Bu? Gimana kabar Pondok Gede apa mana sih? Pondok Gede apa Jatiwaringin ya Bu, lupa saya. Oke, ada yang pernah state gini, saya habis latihan bisa, lalu kok habis itu nggak bisa lagi gitu. Itu kira-kira kenapa ya? Oke, nah proses perubahan itu kita sepakati bahwasanya terjadi namanya neuroplastisitas atau neuroplasticity, atau kita sebut sebagai reorganisasi pada otak atau di saraf. Nah, neuroplastisitas itu ada 3 prosesnya atau 4 lah ya. Yang pertama, atau ada perubahan di otak itu apa aja sih yang terjadi? Yang pertama adanya chemical change atau perubahan kimia, yaitu perubahan kimia dalam bentuk neurotransmitter. Jadi gini, ini ada sel saraf namanya neuron, ini ada sel saraf namanya neuron. Nah, biar dia berkomunikasi maka dibutuhkan namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter saat kita latihan yang benar maka akan terjadi peningkatan neurotransmitter segera, artinya terjadi perubahan zat kimia di situ. Nah, zat kimia namanya perubahan chemical. Nah, perubahan chemical atau kimia itu akan menyebabkan perbaikan yang short term atau jangka pendek, baik itu short term memory maupun short term improvement, peningkatan memori jangka pendek atau juga peningkatan perubahan kemampuan tapi jangka pendek. Pas sudah membaik, turun lagi. Iya, karena itu baru terjadi namanya chemical change atau perubahan kimia di otak. Ya, lalu gimana sesudahnya baru terjadi perubahan namanya structure change, perubahan strukturnya. Strukturnya itu baru itu lebih panjang lagi. Kita bilang long term memory atau long term improvement. Itu berlaku lebih panjang lagi. Nah, sudah itu baru terjadi functional. Fungsi otaknya berubah. Misalnya fungsi otak pertama dia akan lebih excited, artinya lebih mudah terstimulus. Nah, biasanya kalau sudah kebentuk tuh enak sih, saya bilang enak banget nih karena responnya lebih cepat. Itu biasanya sudah mulai ada functional change, perubahan fungsional di otak. Dia akan menggunakan jalan-jalan alternatif untuk saya mau pakai gini, pakai ini, seperti itu. Yang keempat adalah terjadi seluruhnya. Oke. Jadi pertama ada chemical change, yang kedua ada structure change, yang terakhir ada functional change, yang keempat bersama-sama terjadi perubahan kayak gitu. Makanya stroker ini suka bukan komplain ya mengeluh lah ya gitu kan. Saya baru ini bisa, terus besoknya nggak bisa lagi. Iya, karena kalau kalau baru itu baru terjadi perubahan kimia saja, dan perubahan kimia di otak itu sifatnya pendek ya, long term memory dan long term improvement gitu ya. Nah, jangan lupa juga nih, neuroplastisitas itu terjadi reorganisasi otak, reorganisasi otak itu bersifat positif dan negatif. Artinya kalau misalnya kita kasih input yang salah, datanya itu jadi salah juga. Contohnya misalnya gini, kalau di luar stroke nih, pasien sakit, nyeri leher macam-macam, terus suka dikasih obat terus menerus. Nanti otaknya berpikir cara mengurangi nyeri itu adalah dengan obat. Nah, jadi adiksi dengan obat. Itu juga neuroplastisitas. Ya, neuroplastisitas. Itu juga neuroplastisitas yang kesannya negatif. Ya, atau kita melakukan gerakan yang salah berulang-ulang. Lalu terjadi chemical struktur dan function yang salah juga.
itu juga neuroplastisitas ya. Maka saya suka berulang-ulang bilang hati-hati memberikan latihan dan hati-hati latihan ya. Memberikan latihan artinya siapapun itu ya, mau fisio mau siapa, hati-hati, dan kalau bisa neurosainsnya jelas, dan hati-hati latihan. Jangan nyontek-nyontek terus, jangan lihat kanan kiri terus, sini begini si itu begitu ya, kayak gitu. Karena tidak, jujur aja tidak ada latihan yang sesuai untuk semua orang ya. Lihat tahapannya, lihat prosesnya nih Bapak Ibu, hati-hati dengan stimulus ya. Bapak Ibu nih, selama pasiennya logiknya bagus, terusnya mau berusaha, secara umum insya Allah bisa duduk, bisa jalan ya, dengan atau tanpa stimulus dilatih, dengan ketemu visio yang keren macam-macam. Saya nggak ngomong profesi lain ya, saya ngomong profesi saya aja, itu bisa. Tapi kalau cuma asal aja, akhirnya hasilnya ya jalannya nggak bagus, rekomendasi gait, muter-muter, ngangkat-ngangkat, atau nyeri, atau spastik hebat kayak gitu. Karena secara secara instingtif kita akan berusaha untuk berjalan kan, kita akan berusaha untuk berjalan dengan bagaimanapun caranya ya. Nah, hasilnya kayak gini. Saya udah berkali-kali nemu yang akhirnya kita bilang bongkar pondasi. Kita bongkar pondasi ya Pak, kita bongkar pondasi ya Bu ya, kita turun dulu spastiknya ya, kita ajarin pola yang benar lagi ya. Dan itu takes time, butuh waktu ya. Memang saya belum pernah meneliti beneran dalam arti kata pasien ini gimana sih kalau misalnya ditangani dengan intens. Tapi secara pengalaman klinis, mungkin ini case study ya, kalau penelitian kan ada samplingnya. Pengalaman klinis saya, ada pasien-pasien yang 2 pekan berturut-turut pagi sore terapi itu, biasanya orang-orang jauh, itu jauh lebih bagus ya, karena kita kontrol ya. Tapi kan itu nggak semua bisa terjadi ya, walaupun itu ini bagus banget kalau menurut saya gitu kan. Kalaupun tidak bisa dilakukan, maka kasih PR kerjakan, kasih PR kerjakan ya. Apalah pasien yang hit and run, datang terus lama, sudah lagi ketemu, wah ini gimana caranya gitu ya. Ya memang kita banyak saya pahami keterbatasan ya, baik finansial, waktu dan sebagainya ya. Makanya saya berusaha untuk bikin video dan edukasi dengan plus minusnya